Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? sehatlah masa enggak? Ya, alhamdulillah ya, sehat semuanya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya lagi, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa, kakak pimpin langsung. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak Pak, masuk semua. Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua hari ini. Baik, udah siap untuk belajar? Udah siap ya? Siap. Iya, harus siap dong. Ya baik, kalau udah siap, sekarang adik-adik rapikan dulu tempat duduknya, silakan. Nah ya, bagus. Ya, kemudian ingat ya, kalau kakak lagi ngomong berarti adik-adik nggak boleh ngomong ya. Nanti ada waktunya adik-adik untuk ngomong. Baik, kita lanjutkan. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu ekosistem, di mana ekosistem itu yaitu cara makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Materi ini sangat penting sekali untuk kita pelajari ya adik-adik, yang dimana keseharian kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Baik, ada 6 tujuan kita dalam mempelajari materi ekosistem ini. Yang pertama yaitu mengagumi ciptaan Tuhan tentang lingkungan dan segala ciptaannya. Kemudian yang kedua, dapat menerapkan sikap peduli atau peka terhadap ekosistem. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyebutkan komponen-komponen ekosistem. Kemudian yang keempat, kita bisa menganalisis komponen-komponen ekosistem. Kemudian yang kelima, kita bisa menganalisis interaksi antar komponen-komponen ekosistem. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu kita bisa membuat bagan interaksi antar komponen-komponen ekosistem. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan mengenai komponen ekosistem dan interaksi antar komponen ekosistem. Terlebih dahulu kita bahas mengenai komponen ekosistem. Dalam ekosistem terdiri atas dua komponen. Ada yang namanya komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik ini yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, contoh seperti manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk tak hidup, contoh seperti sinar matahari, tanah, air, suhu, dan kelembaban. Lanjut, kita bahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem ini terbagi menjadi tiga. Pertama, interaksi antar komponen biotik. Kedua, interaksi antar komponen abiotik. Ketiga, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Kita bahas yang pertama, interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar komponen biotik yaitu komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik yang lain. Dalam interaksi antar komponen biotik ini ada dua, yaitu intraspesifik dan interspesifik. Intraspesifik ini yaitu interaksi antara individu yang satu spesies, sedangkan interspesifik yaitu interaksi antara individu yang berbeda spesies. Dalam interspesifik ini terbagi lagi menjadi 4 hubungan. Pertama, predasi. Kedua, kompetisi. Ketiga, netral. Dan keempat, simbiosis. Nah, di simbiosis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya simbiosis mutualisme, yaitu hubungan simbiotik yang menguntungkan kedua belah pihak, atau hubungan simbiotik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak tetapi pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini yaitu hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Lanjut ke interaksi antar komponen abiotik. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen abiotik yang lain secara timbal balik. Contoh, jika intensitas
sinar matahari di suatu perairan meningkat, maka akan terjadi penguapan. Nah, dari peristiwa tersebut akan terbentuk awan yang dalam jumlah banyak akan mengakibatkan sinar matahari ke bumi menjadi terhalang, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu akan menyebabkan terjadinya hujan. Nah, air hujan ini akan kembali ke perairan. Ketiga, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Interaksi antar komponen biotik dan abiotik, yaitu komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik lain dalam suatu ekosistem. Begitupun sebaliknya, komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik dalam satu ekosistem. Contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah, tetapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Bersama uap air dari sumber yang lain akan terbentuknya awan dan turun sebagai hujan. Air hujan ini akan kembali meresap ke dalam tanah. Baiklah, sekarang Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Kalian jawab di satu kertas. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya ke Ibu. Silahkan dikerjakan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan apa saja komponen-komponen dalam ekosistem? Angkat tangan. Ya, Adi. Nah, jawabannya tepat sekali. Pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan apa saja interaksi antara komponen? Ya, Siti. Jawabannya tepat sekali. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Sekarang tolong buka buku LKS-nya halaman 8. Di sana ada tugas, kalian disuruh membuat bagan interaksi antar komponen ekosistem. Tolong dikerjakan di rumah dan minggu depan Ibu akan periksa. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Inti pertemuan kita kali ini yaitu ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi antara komponen ekosistem terdiri dari tiga, yaitu interaksi komponen biotik, interaksi komponen abiotik, dan interaksi komponen biotik dan abiotik. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kalian buat kelompok untuk kalian kemudian kalian lakukan investigasi untuk kalian menganalisis permasalahan lebih lanjut mengenai penyusun komponen ekosistem. Baik, cuma ini yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.